kita nggak perlu kaya dulu untuk mau menikah, tetapi kita perlu punya lah sampai nggak kelaparan gitu kan ya. Minimal kalau udah menikah jangan tinggal sama orang tua, jangan tinggal sama mertua, hingga semua kebijakan tidak dicampuri. Usaha setan terulang pada waktu zaman Musa dan zaman Tuhan Yesus mau lahir. Kan dia mau binasakan semua keturunan bayi-bayi itu, anak-anak laki-laki supaya Musa nggak ada, deliverer nggak ada, supaya juru selamat tidak ada. Ini sekarang setan sedang melakukan. Dia dengan cara menghasut, merubah cara berpikir kita. Kita nggak mau menikah, kita mau punya anak nggak punya orang tua, LGBT dan segala macam. Yang penting rumah tangga tidak ada, sehingga tidak akan terlahir generasi yang di akhir zaman itu yang Tuhan mau. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey semua tetangga gue, balik lagi bersama gue dan juga tetangga kita Pak Purwa Hartono di sini. Dan untuk kalian yang baru aja menonton channel Daniel Tetangga Kamu, well, thank you banget. Dan gue juga pengen bilang thank you buat kalian yang khususnya sudah subscribe dan ngasih super thanks. Jangan lupa untuk para tetangga gue yang mau mendapatkan beasiswa gratis dari Purwadika School untuk teknologi dan digital, masih kita tunggu. Dan ini kita memberikan 5 orang tetangga beruntung ya. Dan syaratnya kalian cukup buat video kreatif, atau mungkin kalian bisa ngambil dari cuplikan kita dan kalian bisa sharing sendiri apa sih kenapa video tersebut kena banget di hati kalian. Itu mungkin 1-2 menit aja. Dan video yang kalian buat upload ke TikTok atau Instagram dan tag ke @DanielMananta_Network, @Purwadika School, dan @Purwahartono. Jangan lupa hashtagnya beasiswa untuk tetangga. Alright, langsung aja kita lanjut ke Pak Purwa. Balik lagi nih ya ke edukasi sendiri gitu. Ini kayaknya dari Pak Purwa sendiri justru lagi gencar-gencarnya mengedukasi mama-mama. Iya. Ibu-ibu gitu. Iya. Ini ada apa sih kayak di sosial media juga. Iya. Jadi kembali lagi kalau ditanya ada apa, itu tanya sama Tuhan juga, karena hikmat dari Tuhan gitu kan. Saya juga bukan orang yang narsis mau jadi influencer atau ngerti gak ya? Saya gak mau orang bilang tuh terekspos lah seperti apa. Tapi somehow Tuhan gerakan saya harus jalani seperti itu. Mungkin hidup saya bisa jadi kesaksian, bisa jadi contoh. Karena orang bilang gini, banyak orang motivator tapi hidupnya berbeda. Kalau saya kan boleh bilang apa yang saya hidupkan, betul. Yang saya alami, saya percaya, saya yakini, betul. Itu yang saya bagikan. Betul. Dan memang rupanya saya juga belajar satu hal. Di dalam firman Tuhan dari sejak awal kejadian, Tuhan suruh Adam dan Hawa itu apa? Beranak cucu. Betul. Jadi tujuannya Tuhan bikin rumah tangga itu sebagai inkubator. Untuk menghasilkan pelayan-pelayan Tuhan yang menjadi berkat bagi dunia. Nah sekarang rumah tangga ini sedang dihancur. Betul. Kalau saya bilang oleh setan. Betul. Supaya sekarang lihat aja. Ada yang namanya LGBT. Ada yang namanya orang mau punya anak tanpa suami, ada yang tidak mau menikah, ada lagi working mom, kayak gitu. Pokoknya rumah tangga dengan berbagai versi dihancurkan. Sehingga hasilnya kita lihat sekarang. Banyak rumah tangga gak berhasil. Suami tidak berperan sebagai suami seharusnya, istri juga demikian. Pokoknya berantakan deh. Nah di situ concernnya datang. Jadi saya punya konten. Akhirnya saya bikin konten menasehati, kenapa begini. Untuk keluarga. Untuk rumah tangga. Untuk fokus di rumah tangga. Terutama untuk para wanita gitu ya. Supaya mereka tidak jadi korban. Karena kalau saya lihat kan lebih banyak ya. Salah mendapatkan suami, akhirnya hidupnya menderita. Contohnya seperti apa sih? Apa yang sering diomongin? Oh, saya mungkin omongin misalkan gimana memilih suami yang tepat. Kan terutama banyak wanita salah pilih. Gimana emangnya cara memilih suami yang tepat? Oh ya, saya sih kalau lihat begini, kita harus jadi detektif. Kan orang suka tanya, PDKT berapa lama? Ada orang bilang ya udah 3 bulan, 6 bulan jadian. Nah, apalagi terus menikah. Kalau saya bilang jangan, kita harus teliti sebelum membeli. Apalagi bicara pernikahan, karena saya coba menyadarkan mereka gini loh, kamu sadar gak sih bahwa lamanya
umur kamu melajang dengan menikah tuh jauh lebih lama setelah menikah. Katakanlah kamu menikah umur berapa? 30. Betul. Mati umur 80. 50 tahun pernikahan, Betul. 30 tahun melajang. Jadi sangat signifikan Betul. kehidupan pernikahan itu. Betul. Dan ada lagi mengatakan gini, siapa orang yang bisa paling menyakiti kamu? Selain orang yang paling dekat, orang yang kamu paling sayangi. Betul. Nah itu pernikahan. Jadi pernikahan itu jangan sembarangan, intinya gitu yang saya pertama bring the message ya. Jadi harus meneliti, harus mencari tahu, jadi detektif. Karena kadang-kadang kan pria pinter jaim nih, tutup sedubungi semua kepalsuan. Pencitraannya jago banget. Kita udah jadi baru keluar tanduknya kan gitu. Jadi kita jangan bodoh cepat-cepat gitu langsung main jadian aja gitu. Makanya saya suka nasihatnya gini, lebih bagus ditertawakan sekarang. Karena kok kamu udah umur segini belum menikah, daripada udah menikah gak bisa tertawa lagi seumur hidup. Wow. Betul kan? Ya. Itu yang saya nasihatkan sama mereka. Ya. Sebab tidak ada cara lain yang paling ampuh di selain pernikahan yang salah untuk menghancurkan, merampas kebahagiaan hidup. Wow. Wanita terutama gitu. Jadi saya berkali-kali menasihatkan mereka deh, hati-hati. Saya coba bahas juga beberapa kriteria gitu kan ya. Supaya saya suka pakai istilah namanya ciwanang dikumek gitu. Apa sih ciwanang dikumek gitu kan ya. Pertama ci itu cinta. Jadi saya percaya nomor 1 memang harus ada cinta. Masa gak ada cinta suruh menikah, aduh bete banget. Saya hidup setiap hari bangun tidur makan semeja sama orang itu yang saya gak cinta. Enggak, memang bukan saya bilang menikah tanpa cinta, jangan. Karena firman Tuhan mengatakan kasih menutupi segala sesuatu. Kalau gak ada cinta, segala kekurangan yang ada pasti retak bubar. Karena ada cinta, saya masih bisa terima. Kenapa seorang istri masih bisa walaupun sudah di KDRT, dihianati, masih bisa bertahan? Karena ada cinta. Terutama mungkin cinta untuk anak-anaknya. Iya kan? Wow. Jadi nomor 1 cinta. Jangan menikah kalau tidak cinta. Itu akan menjadi sebuah dosa. Tadi apa? Ciwana dikumek gitu. Nah, jadi ci untuk cinta. Ini kita belum ngomongin nih, wana dikumek gitu. Oke. Wa-nya untuk apa tuh? Oke. Jadi nomor 1 tadi cinta kan? Ya. Kalau gak cinta jangan lanjut. Jangan lanjut ya. Yang kedua kalau cinta kita mesti pertimbangkan adalah watak. Watak adalah tabiat. Sifat ya. Dan dibilang merubah tabiat itu lebih sulit daripada menghancurkan gunung. Pernah gak dengar begitu? Gak pernah, oke. Iya, dibilang lebih mudah memindahkan gunung atau gunung dihancurkan daripada merubah tabiat orang. Kalau sudah jadi sifat itu susah dirubah. Udah susah. Jadi tolong perhatikan calon pasangan Anda wataknya gimana. Misalnya kalau wanita cari calon suami, apakah dia pemarah? Karena mulut aja bisa KDRT kan? Betul. Tidak hanya fisik tapi verbal. Ya. Wataknya pemarah, wataknya egois, wataknya pemalas, wataknya pelit. Pokoknya kayak gitu deh. Jadi ada kriteria watak-watak yang harus diperhatikan. Dan kalau watak tidak baik, lebih bagus jangan diteruskan. Walaupun kita cinta. Ya, lebih bagus sakit sekarang tapi akan pulih daripada sakit selamanya. So good. Karena saya pernah bertanya, kenapa Tuhan gak ciptakan orang mencintai sekali saja. Seperti lebah, gigit sekali mati. Rupanya karena Tuhan tahu manusia akan berdosa. Banyak orang disakiti sehingga kasihan kalau dia tidak bisa pulih mencintai lagi. Wow. Jadi jangan takut gitu loh. Kalau putus bisa move on. Tuhan memang udah ciptakan kita bisa mencintai lagi. Percaya saya deh. Kan gitu. Jadi watak nomor 2. Terus yang ketiga apa? Ciwanang, menyenangkan. Nah, jadi jangan sampai kita kok udah berpasangan sama dia waktu pacaran jadi hidup gak senang. Ngerti maksudnya? Ribut terus kelihatannya dia posesif sekali atau begini, tidak saling mendukung, tidak saling mensupport. Kok sekarang jadi direwelin, saya orang mau belajar, mau sekolah diganggu atau gitu. Jadi kalau gak menyenangkan juga jangan lanjut. Itu pertimbangannya. That's good. Terus apa? Ciwanang ya kan? Pendidikan. Nah, jadi pendidikan ini penting, percaya atau tidak. Semakin tinggi pendidikan seorang, walaupun secara khusus mungkin ada yang gak benar. Tapi secara umum semakin tinggi pendidikan, wawasan, kebijakan, pandangan hidup semua berbeda.
Jadi tolong perhatikan pendidikan. Dan pendidikan itu saya tekankan tidak selalu harus secara formal. Punya gelar. Enggak, orang belajar bisa non formal. Pernah gak dengar menteri kita dulu, menteri dalam negeri yang jadi wakil presiden Bapak Adam Malik. Saya masih ingat banget. Dia itu pintar belajar bukan dari kuliah kan. Dari otodidak. Wow. Jadi namanya belajar ada 2 cara loh. Nah jadi yang penting gini. Kita harus lihat calon pasangan kita itu orang punya pendidikan. Cara berpikirnya benar. Sebab bahaya kalau orang pikirannya rendah, sempit. Waduh sengsara deh. That's so good. Ya, jadi pendidikan tuh penting. Terus apa? Ciwanang dik kumak. Ya, umur. Dikum. Jadi umur. Jadi umur penting. Saya tidak sarankan menikah wanita jauh lebih tua dari pria. Itu saya tidak anjurkan. Kenapa? Karena bicara fair aja, kemampuan seksual seorang pria tetap sampai tua katanya. Kalau wanita semakin menurun. Jadi bayangkan kalau istri kita lebih tua nanti jadi suaminya gimana dia? Gelisah kan gitu kan ibaratnya. Jadi jangan terbalik gak apa-apa. Kalau pria yang lebih tua jauh daripada wanita. Karena lebih bagus. Prianya bisa lebih sabar. Bisa lebih bijaksana di dalam memimpin rumah tangga segala macam. Jadi faktor umur tuh penting. Gitu ya. Wow. Juga pertimbangan gini. Jangan juga menikah faktor umur. Ya, jangan contoh saya lah. Saya agak kasus khusus 20 tahun setelah menikah. Karena saya sudah cukup matang di umur sekian. Kalau enggak jangan dicoba. Don't try it at home. Terus yang terakhir adalah ekonomi. Nah jadi faktor ekonomi juga penting. Maksudnya gini. Walaupun kita gak perlu kaya dulu untuk mau menikah. Tetapi kita perlu punya lah sampai gak kelaparan gitu kan ya. Minimal saya anjurkan gini, kalau udah menikah jangan tinggal sama orang tua. Jangan tinggal sama mertua. Walaupun ngontrak rumah kecil, jadilah raja dan ratu di rumah sendiri. Sehingga semua kebijakan tidak dicampuri kan gitu. Nah itu karena kasihan sang istri. Kalau hidup bareng sama mertua tertekan sekali, percaya saya. Pasti sang ibu akan ngeritik, kamu gini, semua diatur. Jangan, saya lebih tahu besarin anak saya, dia gak suka cara masak begini. Udah deh mati deh kasihan. Tertekan. Jadi faktor ekonomi penting paling tidak untuk bisa cukup lah untuk kontrak rumah, untuk tinggal berdua. Kan katanya cinta di atas daun aja seneng. Iya kan? Kalau benar cinta. Masa ngontrak aja gak mau. Berarti istrinya matre banget kalau bilang mesti rumah gedung baru mau menikah. Iya kan? Jadi faktor ekonomi yang penting kita udah punya pekerjaan tetap. Gitu so jadi saya rasa itu Ciwanang di Kumuk yang perlu dipertimbangkan. I like that. I like that so much. Ini hikmat ini nih, wisdom ini nih yang jujur saya kadang-kadang suka kangen gitu untuk dengerin gitu ya, dan very applicable untuk orang-orang sekarang yang mungkin lagi nyari jodoh. Kalau misalnya mereka pengen tahu lebih banyak lagi tentang wisdom dari Pak Purwa itu di mana sih? Silakan DM. Saya kan banyak terima DM di Instagram saya. Instagramnya apa? Purwahartono. Di TikTok juga ada. Juga Purwahartono. Iya, saya dengan senang hati memberikan nasihat lah, walaupun bukan solusi bagi yang mau curhat. Saya senang supaya mereka bisa dikuatkan. Karena itu tujuannya juga kan. So good. Makanya komentar follower saya bilang, Bapak rajin nih dijawabin semua pertanyaan. Karena emang ada energi dari saya senang gitu untuk bisa, ya kan, saya menghargai lah. Betul. Orang sudah bertanya, masa saya nggak jawabin. That's so good. Di pernikahan ada nggak saat dimana cinta itu akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, rutinitas? Kalau cinta sama rutinitas saya rasa berbeda ya. Kalau rutinitas itu jadi habit. Ya, saya bedakan kata cinta sama like. Orang sering pakai like menjadi cinta. I like my new car, bukan I love. We never love anything gitu ya. Karena kenapa? Semua tergantikan. Kalau keluar model baru mau diganti gak? Mau dengan saat itu kan. That's not love. Kalau cinta Tuhan seperti itu, sudah lama dia ciptakan manusia baru. Ngapain ya kalau iman saya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus manusia yang sama. Kenapa gak bikin lagi? Karena saya sadari
That's God's love. Bahwa kamu tidak tergantikan. Itu yang saya selalu yakini, kita ini unik. Ciptaan Tuhan yang unik. Daniel sama saya berbeda. Kita itu sangat sama berharganya di mata Tuhan. Because there is no replacement. Yang seperti Daniel itu hanya ini. Ya. Tuhan gak mau ditukar yang lain. Walaupun dia bisa menciptakan. Nah itu kita mesti tahu esensinya cinta itu seperti itu. Dan itu real. Kalau kita belum menemukan, ya berarti kita belum menemukan. Dan kita belum mengalaminya. Tapi banyak kok. Orang cinta negara bisa berkorban demi negara. Berapa banyak pahlawan. Ya toh? Ya. Itu cinta buktinya. Cinta itu ada pengorbanan. Ada komitmen. Ada loyalitas dan segala macam. Ya walaupun itulah concern saya kenapa sekarang bikin konten masalah rumah tangga cinta. Karena sudah banyak orang tidak percaya adanya cinta. Itu kan? Ya. Bahkan memukul rata semua lelaki sama. Kan gitu. Ya. Nah itu. Jadi kepercayaan yang hilang itu berbahaya. Sehingga akhirnya tidak akan menikah kan. Akhirnya rencana Tuhan. Nah kalau baca di kitab Yoel sebetulnya rencana Tuhan adalah membangkitkan satu generasi muda nanti. Yang menjadi saksi yang terakhir. Di masa yang sukar. Mereka yang akan menjadi yang setia gitu. Ya. Ya kan mempertahankan kesetiaan. Itu tidak akan terwujud. Jadi ini sebetulnya usaha setan terulang. Pada waktu zaman Musa dan zaman Tuhan Yesus mau lahir. Kan dia mau binasakan semua keturunan bayi-bayi itu. Anak-anak laki-laki. Supaya Musa gak ada. Ya. Deliverer gak ada. Ya. Supaya juru selamat tidak ada. Ini sekarang setan sedang melakukan. Tapi tidak bisa kasar dengan cara membunuh. Dia dengan cara menghasut. Merubah cara berpikir kita. Kita gak mau menikah. Kita mau punya anak gak punya orang tua. LGBT dan segala macam. Yang penting rumah tangga tidak ada. Sehingga tidak akan terlahir generasi yang di akhir zaman itu yang Tuhan mau. Itu kalau kita mau sadari pertempuran yang sekarang terjadi itu di situ. Di rumah tangga. So good. Dan saya sadari mau menghancurkan sebuah negara dari rumah tangga. Ya. Sekarang buktinya di Jepang, di Hong Kong, di mana-mana sedang krisis kependudukan. Ya. Kenapa? Karena generasi mudanya karena tertekan dengan biaya mahal. Mulai gak mau menikah. Gak mau punya mereka anak. mulai kurang generasi muda kelahirannya. Mereka was-was kan. Betul. Lama-lama jadi kota tanpa penghuni kan. Semua itu Jepang bisa jadi kalau udah gak ada generasi muda itu negara kosong. Iya. Coba bayangkan itu yang terjadi. Manusia punah. Mereka lebih cinta sama perempuan-perempuan anime. Nah kan. Sama AI Pokoknya virtual. apa aja setan perbuat, yang penting jangan menikah yang normal. So good. Iya kan? Ya. Gitu. Kalaupun menikah punya anak jangan yang benar. Supaya didikannya kacau balau. Nah itu. Akhirnya bangsa dunia ini hancur. Ya. Kalau para pemimpinnya sudah ininya kacau hikmatnya. Saya Ya. serem saya rasa kalau masih hidup di zaman itu. Ya. Nanti kebijakan pemerintah keluarnya yang aneh-aneh. Ya. Yang betul-betul bertentangan banget dengan iman kan gitu. Ya. Karena benar sih sesuatu yang dulunya adalah sebuah kebenaran. Iya. Sekarang udah menjadi sebuah kesalahan. Iya. Dan sekarang yang kalau misalnya orang dulu ngelihatnya itu adalah sebuah kesalahan, hari ini itu menjadi sebuah kebenaran. Iya. Dan itu yang udah ketwisted banget. Betul. Gitu. Kita bisa lihat kayak di Amerika justru orang-orang kayak sudah memperbolehkan. Kemarin saya baru ngeliat ya ada satu legislatif ya yang satu aturan gitu yang lagi di proses ya. Dan dia bilang kalau misalnya orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk melakukan sex change. Misalnya anaknya bilang, gue wanita tapi terperangkap di tubuh laki-laki. Kalau misalnya orang tua tidak mengizinkan untuk dia memutilasi diri dia sendiri dan akhirnya menjadi seorang wanita. Itu berarti orang tuanya sedang melakukan child abuse terhadap rights si anak ini. Jadi pemerintah bisa mengambil anak itu dan memperbolehkan anak itu untuk melakukan sex change. Betul. Itu gila banget. Mengerikan banget. Dan maksud saya masih bersyukur ya di mana di Indonesia itu mungkin 90% orang adalah orang beriman.
gitu. Dengan ritual dan agama yang berbeda-beda. Tapi minimal kita beriman, kita mempunyai Pancasila yang nomor satunya bilang Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi maksudnya I think ya kenapa sekarang ini dunia lagi ngelihat Indonesia banget. Kenapa Indonesia akan maju banget selain anak mudanya banyak banget gitu. Kita mendapatkan keuntungan apa namanya milenial ya, 51% itu bakal anak muda, lebih banyak populasinya lebih muda. Dan I think kita sendiri juga adalah negara yang sangat beriman. I think itu keuntungan banget buat kita gitu. Nah, saya rasa Pak Purwa di sini dan saya juga personally kita adalah yang orang-orang yang terus menyuarakan bahwa berumah tangga itu baik. Betul. Berumah tangga yang normal itu baik gitu. Dan salah satunya adalah startup yang Pak Purwa sekarang lagi lakuin juga nih soal Mamandiri. Mamandiri. Boleh ceritain gak tentang Mamandiri itu? Jadi Mamandiri itu saya bikin sebagai platform sebenarnya seperti e-commerce online, tetapi dia bisa menjual produk dan jasa. Tetapi khususnya adalah ini yang jualan siapa? Para wanita saja. Gitu ya. Para janda atau kaum wanita deh. Nah, mereka akan menjual apa? Produk dan jasa. Nah, karena wanita saya bilang ini sangat luar biasa, serba bisa. Itu apa sih saya bilang yang tidak bisa? Dilakukan wanita. Jadi kenapa dia bisa jual jasa? Karena wanita bisa juga jasa setrika, cuci baju, atau menjadi pembantu pulang hari, atau bahkan pijat ya, kunjungan, banyak sekali untuk penitipan anak lah, guru les. Jadi saya ke depannya rencana bahkan mau melatih kaum wanita ini untuk jadi produktif. Balik lagi untuk ke edukasi, bisa mandiri. Edukasi untuk edukasi. menjadi Kembali mandiri. lagi benang merahnya edukasi. Supaya mereka bisa mandiri. Karena untuk merubah segala sesuatu tidak lain jalannya cuma satu, edukasi. Gitu. Jadi rencana saya tahap pertama adalah menjadikan mereka afiliator. Jadi kita cari para wanita yang sudah berhasil sebagai entrepreneur, barangnya kita bantu jualin. Oleh para wanita juga di seluruh Indonesia. Dan mereka dapat komisi, jadi afiliator. Lalu tingkat keduanya kita mulai bantu mereka jualan produk, jadi seller, kayak gitu, ya. Setelah itu ya kita bantu mereka untuk create dia punya own product. Gitu. Pokoknya prinsipnya adalah saya sangat concern bahwa walaupun sebetulnya memang suami yang bertanggung jawab mencari nafkah. Tapi bukan berarti dengan keadaan seperti sekarang nggak perlu backup. Ya kan, para istri perlu backup juga kan. Sehingga kalau sampai terjadi sesuatu karena suami menceraikan atau meninggalkannya, dia tidak hidup sulit. Ini tadi ketika kesebut kata janda, itu menurut saya kaum yang sering banget terlupakan. Dan padahal kalau misalnya kita balik ke Alkitab lagi, di situ Tuhan bilang ke Musa atau kemana ya? Bahkan Yesus kayaknya sempat ngomong juga gitu ya. Rasul Paulus juga. Dia pernah bilang kalau misalnya sampai kita misalnya ada ladang, nah udah ladangnya itu ketika ada 1 tahun namanya tahun sabatikal, itu yang ngambil adalah orang-orang miskin di daerah kamu, janda dan yatim piatu dan foreigner. Orang-orang yang foreigner gitu. Nah, jadi saya ngelihat ya banyak sekali kita perhatikan kayak of course yayasan yatim piatu di mana-mana, yayasan kanker misalnya dan untuk sakit-sakit dan lain-lain. Tapi yayasan janda itu jarang banget. Bahkan mungkin nggak ada kali. Saya nggak tahu ya. Kalau misalnya ada, please let me know gitu. Cuman maksudnya kayak yayasan yang benar-benar untuk ngebantuin para janda. Apakah dia diceraikan ataukah suaminya itu meninggal. Sehingga karena untuk menjadi seorang janda itu ketakutannya besar sekali sih. Apalagi mereka single mom yang ngurusin anak-anaknya juga gitu. Jadi saya sangat support dan sangat endorse banget nih si Mamandiri ini gitu. Jadi gini Daniel, saya bilang gini, orang kadang-kadang contoh ya kalau saya kasih ilustrasi kebocoran. Kalau katakanlah rumah kita banjir. Bagaimana cara mengatasinya, solusinya? Ada orang bilang gini, udah pel saja. Atau udah beli pompa saja. Bahkan ada satu daerah mungkin di Pluit saya dengar waktu zaman banjir udah beli pompa yang luar biasa disedot.
itu tidak menyelesaikan masalah. Betul. Banjir akan terus ada. Betul. Nah ini juga sama nih. Sebetulnya masalah tadi kenapa kekacauan di dunia ini begini-begini itu karena permasalahan di rumah tangga. Jadi pusat kebocorannya sebetulnya di family. So good. Makanya sebetulnya janda itu penting ditolong. Kenapa? Karena mereka berperan penting mendidik anak yang nantinya akan menjadi calon pelayan publik di masyarakat. Ya. Kalau mereka nggak bener, lihat ada pencuri, perampok, koruptor dan segala macam. Itu karena salah didik. Ya. Nah, jadi makanya terus terang kita ini sudah salah konsentrasi. Termasuk di bidang kekristenan misalkan ya, kalau kita bilang pergerakan penginjilan. Ya. Jangan fokus kepada nobatin orang yang udah sesat, yang udah dewasa. Sedangkan rumah tangga gak dibenahi. Justru yang paling penting pekabaran, ajar semua orang supaya bisa membangun rumah tangga yang benar. So good. Jadi calon suami, calon istri yang benar. Karena disitulah akan berbuah anak-anak. Ya. Yang menjadi penerus generasi akan datang. Itu sumber awalnya. Ya. Kebocoran itu di situ. Aplikasi AI sekarang itu sudah bisa mendeteksi katakanlah kanker 99,sekian%. Wow. Bayangkan daripada sekarang kalau kita analisa ke dokter susah kan. Di Indonesia kendalanya adalah data berantakan. Jadi kalau di Indonesia mau menerapkan sistem data science atau apa, kita mesti kembali ke zaman primitif step awal. Datanya dibenahi dulu. Sekarang aja datanya semua gak terrekod. Ini satu proses yang kita tolonglah jangan menghalangi perkembangan. Perkembangan tidak bisa dihalangi. Mau tidak mau. Makanya kita harus bisa beradaptasi. AI yang paling canggih sebetulnya sampai mau mengganti manusia.